Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Okta Malinda, selaku tutor Anda dalam pembelajaran metode penelitian. Di sesi yang kali ini, kita akan mempelajari tentang metode pengumpulan data yang mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin-poin penting dalam metode penelitian. Salah satunya yaitu hal yang paling penting dalam proses pembelajaran metode penelitian atau kita lakukan dalam penelitian kita adalah tentang data yang akan kita olah. Nah, dalam mengumpulkan sebuah data atau sekumpulan data itu membutuhkan beberapa metode. Sebelum memasuki mata pelajarannya sendiri, kita akan membahas tentang capaian yang akan kita harapkan dan semoga terwujud, yaitu di mana saudara dapat menguasai konsep-konsep dan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Mengetahui perbedaan dari kedua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, serta mengetahui dan memahami tentang metode pengumpulan data itu sendiri, apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pengumpulan data yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Adapun pokok-pokok bahasannya, yaitu kita akan membahas tentang sumber daripada data, metode pengumpulan data itu sendiri, multi-method and multi-source of data collection, dan juga setting where from data of survey. Apa itu data? Ada yang bisa kalian simpulkan dari berbagai sumber. Di sini saya akan membacakan yaitu apa itu data, di antaranya adalah sebuah fakta. Data adalah fakta hasil dari pengamatan atau pengalaman yang digunakan sebagai dasar atau landasan untuk menguji argumen atau suatu teori. Data juga berbentuk dari bentuknya, data bisa berbentuk numerik, deskriptif atau visual, juga bersifat mentah atau juga sudah dianalisis, baik itu secara eksperimental ataupun secara observasi. Data bisa berupa buku catatan dari laboratorium, buku catatan lapangan, data penelitian primer, termasuk data penelitian dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer, hasil dari kuesioner, hasil dari kaset audio atau kita wawancara, biasanya yang memperoleh dari rekaman, bisa berupa video juga, model, foto, atau film, dan tanggapan dari beberapa responden. Untuk jenis datanya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau kualitatif itu simpelnya seperti ini, yaitu proses atau serangkaian teknik untuk dikumpulkan, digunakan tentang fenomena sosial atau non-statistik, sedangkan kalau data kuantitatif itu bersifat numerik atau angka-angka yang dapat dihitung secara matematis. Kalau kualitatif itu biasanya kebanyakan literasi atau kumpulan dari beberapa artikel, kalian rangkum dan kalian analisa. Nah, data kuantitatif itu dari olah hasil kuesioner yang paling mencolok, yang berupa ada juga data dari pengolahan laporan keuangan, itu juga berupa data numerik, biasanya seperti itu. Untuk sumber datanya sendiri, kita terbagi dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil sumber pertama atau dari orang sumbernya langsung. Nah, sedangkan kalau data sekunder itu sudah dari pihak kesekian atau kita literatur review gitu ya, misalnya dari buku yang kita sadur atau dari artikel yang sudah publikasi, kita menjadikan acuan. Nah, itulah namanya data sekunder. Sedangkan kalau data primer itu yang kita temui langsung sumber dari data yang mau kita kumpulkan.
Ada keunggulan, ada juga kekurangan. Untuk keunggulannya sendiri dari data primer, itu biasanya belum dipublikasikan, dapat lebih diandalkan dan otentik serta objektif. Sedangkan kalau dari data primernya sendiri itu kita dapat memberikan keuntungan besar dari penggunaan sumber datanya, informasinya sangat banyak atau besar, biaya pun relatif murah. Kalau primer kan otomatis kita harus terjun langsung menemui sumber data, karena sumber data yang pertama itu membutuhkan lumayan untuk biaya. Nah, kalau dari data sekunder kita tidak terlalu banyak menggunakan biaya, biasanya agak lebih tidak terlalu besar. Mudah tersedia dan untuk tujuan penelitiannya juga gampang kita normalisir atau kita simpulkan dari mengumpulkan beberapa literasi, literatur yang ada studi pustaka, ataupun dari beberapa sumber-sumber lain, baik itu buku atau jurnal-jurnal publikasi lainnya. Untuk data primer dapat diperoleh dari eksperimen, bisa dari kita survei, dari kuesioner, interview atau wawancara, serta pengamatan dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder itu kita tadi udah saya sebutkan bisa berupa buku, bisa catatan, biografi, bisa dari juga koran, sensus atau data statistik yang diterbitkan resmi seperti BPS gitu ya, arsip, data, artikel internet, jurnal penelitian, ataupun beberapa dari database. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, itu dilakukan dengan mengidentifikasi sumber data yang kita akses melalui data kualitatif atau kuantitatif, juga data primer atau sekunder. Proses pengumpulan data tersebut akan memiliki output berupa data dan selanjutnya dilakukan pemrosesan data. Untuk pemrosesan data selanjutnya akan menghasilkan informasi penting yang selanjutnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan dalam penelitian saudara. Untuk pengolahan datanya sendiri, itu alat olah datanya bisa beraneka ragam. Sekarang ini banyak yang digunakan, yang paling sering yaitu SPSS, ada juga Stata, ada juga SampleS, ada juga dengan Epius. Kalau data wawancara juga bisa NPipo, atau juga bisa banyak lagi yang lainnya. Jemipo juga bisa untuk olah datanya. Nah, untuk perencanaan dan pengumpulan data, ini bisa dilihat dari siklus kita. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan penggunaan data kita sendiri. Mau tujuannya apa? Jadi ada tujuan untuk kita ambil data, tidak sembarang data, semua data itu bisa kita pakai. Terus kita tentukan data yang diperlukan seperti apa, cut off-nya sampai mana, sehingga memang mewakili dari proses untuk penggunaan data yang kita butuhkan itu benar-benar terkuantifikasi. Setelah itu mendesain pengumpulan data dan mengumpulkan data dengan aktual. Jadi di sini kita harus perhatikan banyaknya data, sumber data, serta cara pengumpulannya. Poin-poin penting dalam perencanaan pengumpulan data. Di sini saya mengadopsi dari Waters tahun 2011. Proses pengumpulan data untuk mengambil keputusan itu dari sumber data, dari berbagai informasi, baik itu berupa data yang terdiri dari angka ataupun sumber informasi. Nah, dari semuanya dikumpulkan baru menghasilkan, kita olah, menghasilkan informasi yang akhirnya akan dapat kita ambil keputusan atau dapat kita simpulkan. Nah, dari data primer, sumber data tadi ya, dari data primer dan sumber data sekunder, itu berbagai teknik yang bisa dilakukan.
Untuk data primernya sendiri bisa melalui wawancara, pengisian kuesioner, pengamatan atau observasi, bisa juga dengan fokus group discussion atau biasa disingkat dengan FGD. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder sendiri, kita bisa dengan memindai data yang dipublikasikan, bisa juga dengan mengeksplorasi sumber data internal, serta mengeksplorasi sumber data eksternal. Setelah semuanya sudah kita kumpulkan, barulah kita kumpulkan data secara keseluruhan. Untuk ciri-ciri data penelitian yang baik pun, kita punya ciri-cirinya, di antaranya yaitu data harus up to date, objektif dan representatif, terus juga untuk uji samplingnya itu sampling error sangat diminimalisir, sampling errornya yang paling kecil, terus juga relevan. Baiklah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita tentang metode pengumpulan data di sesi metode penelitian kita pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau yang kurang jelas, kita akan membuka sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab. Untuk referensi buku yang dipakai untuk buku utama itu kita biasa menggunakan dari Uma Sekaran tahun 2013. Dan juga ada Neumann WL tahun 2014, dan juga ada buku tambahan dari buku saya sendiri dan teman-teman, yaitu dari metode penelitian sosial yang diterbitkan di Yayasan Kita Menulis. Itu banyak poin-poin penting lainnya yang bisa kita gunakan. Di samping itu juga artikel-artikel terkait yang menunjang dalam pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga senantiasa dapat dipahami. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.